dikaitkan dengan makam adalah ada bisnis makam ya. Sehingga ratusan makam yang sekarang sudah dibaluikan, bahkan sekian ratus makam juga sudah dibuktikan banyak yang kosong ya. Dan belum lama sahabat dari video yang di-share oleh Kiai Nur Ihya bahwa sekarang bahkan di Lombok ada makam Rasulullah tadi ya. Sudah beredar videonya, ada makam Rasulullah tadi semua. Jadi ini sebetulnya karena berawal dari ajaran yang dibawa oleh Habib ini ya, yang kalau menurut Abah banyak bertentangan. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Pada malam hari ini Abah akan membawakan judul adalah Habib Yaman adalah parasit makam ya, yang ditulis oleh Hub de Jong ya. Jadi Hub de Jong dalam bukunya adalah dari Snok Horgronje. Snok Horgronje sudah membuat catatan sahabat bahwa mereka para Habib itu adalah parasit makam. Dalam arti mereka itu memang dari dahulu adalah sudah membuat bisnis makam ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebagai pembukaan yang berkaitan dengan ilmu nasab ya, kalau menurut Abah nasab para Habib ini sudah benar-benar totali adalah rungkad ya, sudah selesai. Dengan landasan yang pertama karena mereka tidak bisa membuktikan dengan kitab sejaman ya. Yang kedua adalah tidak ada bukti arkeologi yang bisa mereka buktikan bahwa keberadaan mereka ataupun dari kitab sejarah ya. Yang keduanya adalah tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad dalam bentuk antitesis ya sampai hari ini. Adapun para ulama-ulama itu adalah hanya memberikan komen kepada tesisnya Kiai Imad, tapi tidak memberikan jawaban secara sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kita sudah mafhum bersama bahwa tidak ada bukti tes DNA ya, karena mereka tidak percaya dengan tes DNA ya. Mereka tidak percaya kepada tes DNA. Apalagi kita yang menolak Habib ini adalah yang tidak mau melakukan tes DNA. Jadi bagaimana kita mau percaya kepada perkara itu ya. Kemudian beberapa hal yang juga harus kita ambil catatan ya dalam kasus nasab ini adalah bahwa para habaib ini membawa ajaran yang keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena yang ditonjolkannya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah ya, dalam buku-buku sejarah ya, bahwa mereka adalah mempertontonkan feodalisme ya. Mereka ada kasta-kasta, maka tentu ini akan menjadi berbenturan pada saat mereka ada di wilayah Republik Indonesia yang mana kita sudah hidup bersama, kesetaraan, saling hormat menghormati, saling menghargai ya sahabat ya. Kemudian juga ajaran doktrin ya yang mereka berikan. Barangkali dulu doktrin semacam ini adalah sah-sah saja. Tetapi pada saat Gen Z sekarang, yang mana anak muda sekarang itu selalu akan mencari bukti dan meminta bukti, maka kalau menurut Abah bahwa kalaupun Kiai Imad tidak menulis kitabnya sekarang, satu saat nanti akan tetap mereka akan dituntut oleh anak-anak muda adalah bukti. Jadi tidak bisa seperti orang tua dulu asal terima saja ya. Nah, yang ingin Abah jelaskan pada malam hari ini adalah setelah mempelajari lebih jauh adalah hanya sebatas masukan ya, tambahan informasi, bukan untuk mengadu domba, tapi hanya sebatas menyampaikan fakta yang harus diketahui tentang siapa mereka itu. Nah, di dalam pencerahan yang disampaikan Kiai Haji Nur Ihya, Abah belum dapat kitabnya ya, dalam kitab An-Nahrul Maurud ya. Memang ya para Habib ini ada menulis kitab yang ditulis oleh Habib Umar Idrus Al-Habsi ya.
dalam kitab An-Narul Maurud ini seolah-olah dibolehkan membuat makam palsu, sahabat ya. Nah inilah jangan aneh kalau hari ini bahwa mereka adalah di mana-mana membuat makam-makam palsu ya, atau mengakui makam-makam yang sudah tua yang kemudian dibaluikan. Yang tujuannya adalah kembali sebagaimana Horgronje katakan di dalam yang ditulis oleh Hub de Jong adalah bahwa Habib itu parasit makam. Memang dari dulu adalah mereka adalah selalu berkaitan dengan makam, adalah ada bisnis makam ya. Sehingga ratusan makam yang sekarang sudah dibaluikan, bahkan sekian ratus makam juga sudah dibuktikan banyak yang kosong ya. Dan belum lama sahabat dari video yang di-share oleh Kiai Nur Ihya bahwa sekarang bahkan di Lombok ada makam Rasulullah tadi ya. Sudah beredar videonya, ada makam Rasulullah tadi semua. Jadi ini sebetulnya karena berawal dari ajaran yang dibawa oleh Habib ini ya. Yang kalau menurut Abah banyak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis ya. Apalagi kalau kita baca 502 kitab khurafat yang dibuka, yang senantiasa dibahas oleh Habib-Habib ini, yang sering Anda dengar lah, ya Abah tidak usah ulang-ulang. Karena begitu banyak doktrin-doktrin palsu yang mereka bikin tadi semua, dan tetapi dulu mungkin boleh-boleh saja, tetapi bagi anak sekarang yang namanya sudah terbuka wawasannya, tidak bisa menerima lagi seperti anggapan-anggapan demikian ya. Nah kemudian juga termasuk di Pati ada makam Habib Utsman bin Yahya ya. Ini barangkali harus dicek ya. Kalau seandainya memang tidak ada pemakaman Habib Utsman bin Yahya di Pati, itu sebaiknya dibongkar saja karena gedungnya juga sudah mewah ya. Karena memang mereka itu adalah benar-benar kata Senok Horgronje adalah parasit makam ya, memang berbisnis dengan makam. Bahkan Anda tahu makam Mbah Priok ya, yang Anda selalu banyak kunjungan orang, udah deh, mungkin ribuan orang yang berziarah ke Mbah Priok. Ternyata setelah saya cek juga dengan pemerintahan DKI ya, dan dulu waktu gubernur sebelum Pak Ahok, sesungguhnya itu sudah dinyatakan bersama bahwa sesungguhnya makam itu adalah kosong ya. Maka itu dulu Pak Ahok idenya hanya membuat cagar budaya, tetapi mereka nggak ngerti bahwa sesungguhnya makam itu juga dijadikan alat untuk mencari uang ya. Karena memang demikianlah ya budaya mereka ya, sampai Hub de Jong itu nulis dari catatan kakinya Senok Horgronje bahwa mereka itu adalah parasit makam ya. Kemudian ada makam Habib Umar bin Yahya yang belakangan ini baru dibongkar dengan beko, saya ada videonya ya. Ternyata juga kosong ya sahabat. Jadi nah setelah saya pelajari sejarah, kemudian saya nemukan videonya Profesor Manasem Ali ya. Bahkan sahabat, kebiasaan suku Yaman ini itu sudah terjadi pada jauh sebelum ini. Mereka lah yang menaruh berhala yang ada di Ka'bah ya. Dalam kitab Al-Asnam ya, itu ya ada disebut Bani Jurhum ya. Bani Jurhum itu setelah dipelajari, diteliti, ternyata mereka adalah asli Yaman, mereka adalah Kohton ya. Dan itulah mereka juga membuat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi bahkan sebelum baginda Nabi lahir, mereka itu adalah sudah membuat berhala, adalah itulah yang dikisahkan pada saat baginda lahir, Abdul Muthalib adalah membersihkan ya, dan itu yang membuat yang menaruh adalah yang disebutkan Bani Jurhum, yang setelah dipelajari ternyata mereka adalah asli Yaman dari Kohton ya. Nah ini harus dipahami oleh kita tentang budaya, pola pikir, kemudian juga bahkan kalau menurut saya juga harus diteliti tentang akidahnya, karena banyak yang berseberangan ya, walaupun mereka sering mengaku mazhab Syafi'i ya, tetapi adalah dalam beberapa hal banyak berbenturan dengan mazhab Syafi'i. Bahkan mereka menghina adalah Imam Syafi'i itu tidak seberapanya dibandingkan dengan Habib Zain tadi ya. Nah ada kejadian yang luar biasa, mungkin Anda pernah dengar ya, pada saat Raja Saud ya mendirikan adalah Arab Saudi sekitar tahun 1832.
di mana di Arab Saudi itu adalah sedang berdirinya adalah faham Wahabi ya. Kemudian pada saat itu keluarga Sayyid dan Syarif adalah oleh Wahabi ya, oleh Saud dan antek-anteknya saat itu dikejar-kejar dan apa namanya, ada sebagian malah ada yang menyebutkan genosida ya, genosida dari mereka banyak yang, nah dikisahkan itulah orang-orang Arab Hijaz yang lari ke Indonesia tadi karena terjadinya itu sekitar tahun 1832, berarti nggak jauh setelah terjadi perang di Penogoro 1825-1830, karena terjadinya adalah 1830 dia adalah kasus Wahabi yang mana mereka adalah mengejar-ngejar adalah para Sayyid, para Syarif sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia, sahabat, mereka itu ditampung oleh Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II itu adalah kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Nah, inilah yang nanti Belanda kenapa mendatangkan Yaman, karena sebetulnya awalnya adalah untuk mengimbangi, adalah untuk menyaingi para Sayyid, para Syarif yang di Jogja itu dikumpulkan oleh Hamengkubuwono II sampai ada kampung Sayyidan, ya, di mana berkumpulnya para Sayyid saat itu. Nah inilah, tetapi 1825-1830 kan Belanda itu keteter ya, perang melawan Pangeran Diponegoro ya. Dan Belanda saat itu, sahabat, juga mencari semua keluarga Sayyid dan keluarga Syarif itu memang di Indonesia. Maka itulah mereka memutuskan untuk meleburkan dirinya dan menjadi pribumi. Makanya kata Abah, sesungguhnya keturunan Rasulullah yang asli itu banyak di Indonesia yang sudah menyebar di masyarakat ya. Karena memang pada saat terjadinya apa namanya Wahabinisasi ya di Mekah ya, di Arab Saudi ya, mereka larinya ke Indonesia. Tapi kemudian juga dibenturkan oleh Belanda supaya diadu antara Habib dan Sayyid dan Syarif. Nah, sementara Habib adalah pengikut daripada Belanda, Sayyid dan Syarif ini adalah sejalan dengan ulama-ulama kita saat itu ya, dan ditampung oleh Hamengkubuwono II ya, yang merupakan kakeknya dari apa namanya, kakeknya dari Pangeran Diponegoro ya, sahabat ya. Nah, jadi ini adalah yang kita harus perhatikan ya, tentang keberadaan mereka dari mulai dahulu sampai hari ini. Bahkan sekarang di Indonesia adalah sudah banyak makam-makam kosong ya, bahkan banyak yang dibalwikan dan dijadikan sebagai ranah untuk bisnis ya. Maka kalau menurut saran Abah adalah untuk sementara, dan saya berpegang dari dahulu kepada guru saya Pengarsa Abah Anom. Setahu saya Pengarsa Abah Anom, Pengarsa Abah Sepuh itu tidak pernah ada jarak ke satupun Habib, dan itulah jadi saya mengerti sekarang kenapa Abah Anom tidak pernah mencontohkan jarah ke Habib. Satu, karena banyak makam yang palsu ya tadi semua, dan ternyata makam yang palsu itu adalah ada apa, seolah-olah dibenarkan karena memang ada kitab khusus yang disebut An-Nahrul Maurud itu yang dikarangan oleh Habib Umal Al-Idrus Al-Habsi. Jadi membolehkan apa namanya, para Habib itu membuat makam-makam palsu yang kemudian dijadikan situs-situs jarah yang akhirnya juga menjadi bisnis makam ya. Dan Anda menyaksikan bagaimana yang dan ada satu apa namanya organisasi yang dibuat Lutfi bin Yahya ya, yang menyuruh apa namanya siapa tuh Habib yang menjadikan asistennya yang badannya penuh dengan tato itu untuk mengurusi makam di seluruh Indonesia ya. Akhirnya di Sunan Ampel, di Sunan Derajat, di mana adalah makam-makam itu adalah dibalwikan. Tetapi tujuannya kita sudah ngerti, karena itulah yang dicatat oleh Senokor Gronyo, mereka sebut parasit makam, karena mereka adalah apa namanya membisniskan makam. Saya kemarin ada tamu ya dari Sukabumi, dia berkata bahwa dia bilang, "Bah, itu kenapa makam Habib itu masih laku? Karena mendatangkan, ada makam yang bisa mendatangkan keberkahan." Saya bilang itu hanya sangkaan saja. Karena saya mendapatkan satu kasus ya, sahabat, itu juga terjadi di Basrah ya. Dulu ya, ada sebuah makam yang betul-betul mustajab bahasanya gitu. Orang yang datang ke sana diijabah doanya. Sampai ratusan tahun ya, sahabat ya, ratusan tahun.
Kemudian setelah sekian ratus tahun, datanglah seorang aulia di situ yang sangat kasab, ya, dan dia berkata kepada kuncen di sana dan orang-orang yang ziarah di situ, apa yang kalian lakukan di sini? Melakukan tawasul di sini, melakukan doa di sini. Saya melihat di dalamnya itu hanyalah seekor anjing yang dimakamkan di sini. Tapi kata mereka, ini makam ini mustajab gitu kan tadi. Nah ini, maka sebenarnya makanya kenapa dalam sejarah Islam, Nabi itu di awal adalah mengharamkan ziarah, ya, ziarah kubur itu diharamkan oleh Nabi, dikhawatirkan banyak manusia yang berbuat syirik dengan makam.